Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Arisanti. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Cinta dan Rahasia oleh Winnie Fiorella. Berawal ketika pertemuan Rico dan Mika, di mana mereka bertemu di sekolah yang mereka tempati sekarang. Mereka merupakan dua remaja SMA yang saling jatuh cinta, sehingga membuat mereka menjalin hubungan yang serius. Hingga suatu ketika, sebuah rahasia terungkap. Mikaela Ramadhani. Ia pindahan dari Bandung ke Jakarta. Seorang gadis cantik dan ceria yang memiliki bola mata yang bulat serta rambut panjang yang hitam dan lurus. Ia terlahir dari keluarga yang cukup berada. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Ray. Ray sendiri adalah anak yang penyayang dan mandiri. Kedua orang tuanya sering bekerja di luar negeri, jadi mereka kurang merasakan peran orang tua dalam keseharian mereka. Tapi mereka tetap menjalankan hari-hari yang sangat bahagia walau tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Hari pertama Mika masuk di sekolah barunya, dia tidak pernah memilih dalam berteman. Sehingga ketika awal masuk sekolah, ia sudah mempunyai banyak teman. Salah satunya adalah Rico, yang merupakan teman sekelasnya. Rico anak yang berprestasi. Ia selalu mendapat juara umum di kelasnya dan selalu menang dalam lomba setiap ajang lomba. Tidak hanya itu, ia anak yang patuh dan berbakti. Ibu dan ayahnya telah meninggal dan dia tinggal bersama bibi dan pamannya. Tanpa malu-malu, Rico menghampiri Mika ketika ingin masuk kelas. "Hai, boleh kenalan gak?" ucap Rico tanpa rasa malu-malu. "Boleh. Namaku Mika, dan namamu siapa?" Pertanyaan yang sama. "Namaku Rico." "Salam kenal ya, Mik," jawab Rico dengan semangat. Akhirnya mereka masuk kelas bersama. Mereka seperti petir yang menyambar dengan cepat. Dan Rico langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Mika. Tetapi Mika belum menyadari apapun. Setelah pukul 15.00 WIB, waktu pelajaran telah berakhir, semua siswa dan siswi pulang tanpa terkecuali Mika dan Rico. Ketika Mika hendak keluar pagar sekolah, ada suara dari kejauhan yang memanggil namanya. "Mika!" Tidak disangka, itu adalah suara Rico. Ia mengajak Mika untuk pulang bersama. "Mika, ayo pulang bersamaku," tanya Rico dengan santai. "Tapi maaf ya, aku nggak bisa karena aku nanti dijemput sama supirku," jawab Mika. Ya udah," jawab Rico dengan muka kecewa. Brum, suara motor yang dikendarai Mika di sepanjang jalan di tengah hari bolong. Datang segerombolan orang jahat yang mengepung Mika. Pada saat itu, wajah Mika berubah seketika. Yang awalnya ceria menjadi pucat pasi. Mika pun langsung berhenti dan mencoba untuk melawan. Namun, apalah daya, Mika hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Tak diduga, Rico tanpa sengaja melewati jalan yang dilewati Mika. Rico pun melihat Mika. Seperti malaikat pelindung Mika, Rico pun segera menolong Mika tanpa pikir panjang. Setelah perkelahian yang cukup panjang, Rico pun menghampiri Mika. "Mik, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rico dengan napas yang terengah-engah. "Iya, aku tidak apa-apa. Makasih ya Rico, kamu sudah menolongku," jawab Mika. "Iya, Mik, sama-sama." Rico pun mengantar Mika pulang agar ia aman. Mereka tiba dan Mika mengajak Rico untuk mampir ke rumahnya sebagai ucapan terima kasih. "Ayo, mampir dulu," ucap Mika. Baiklah Mik," jawab Rico. Akhirnya mereka berdua masuk ke rumah dan mereka mengobrol dan bercerita. Mika juga menyuguhkan minuman dan cemilan untuk Rico untuk menemani mereka mengobrol.
Matahari pun mulai menyusut ke bawah. Tanpa sadar mereka telah mengobrol sangat banyak. Riko pun berpamitan pulang. Mik, aku pulang dulu ya, hari sudah sore, dan makasih atas suguhannya, ucap Riko dengan senang. Oh iya, sama-sama, aku juga makasih sama kamu karena sudah menolongku tadi. Santai aja Mik, ya udah aku pulang dulu ya, ucap Riko. Ya udah, hati-hati ya, jawab Mika. Riko merasa telah berhasil menjadi malaikat pelindung bagi Mika. Tetapi Mika justru belum merasakan apapun setelah kejadian tadi. Akhirnya, tibalah Riko di rumah dan ia bergegas masuk ke kamar dengan wajah yang sumringah dan pipi yang memerah. Pasti Mika menyukaiku dengan kejadian tadi, ucap Riko dengan percaya diri. Dan Riko pun tanpa terlelap dalam tidurnya. Disambut oleh hangatnya mentari, seperti biasa, mereka pergi ke sekolah. Riko pergi bersama motornya yang sudah menjadi seperti belahan jiwanya, dan Mika diantar oleh supirnya. Ketika di sekolah, Riko ternyata menunggu Mika di parkiran bak seperti lem dan kertas. Riko tak mau melewatkan satu momen bersama Mika. Akhirnya, wanita yang dikagumi pun telah datang. Riko pun menghampiri Mika. Hai Mika, selamat pagi, ucap Riko dengan semangat. Hai, pagi juga Riko, jawab Mika dengan senyum manis. Ayo kita barengan masuk kelas yang sebentar lagi akan mulai di pelajarannya. Pelajaran sudah dimulai. Dari awal pelajaran, Riko selalu menatap ke arah Mika seolah pandangannya tak ingin melihat ke arah lain, kecuali kepada Mika. Sampai-sampai tidak fokus dalam belajar. Riko, hei Riko, teriak Bu Guru. Iya Bu, Riko terkejut. Dari tadi Ibu perhatikan kamu hanya fokus melihat Mika, tegas Bu Guru lagi. Maaf ya Bu, soalnya kecantikan Mika menghalangi pandanganku terhadap objek lainnya, jawab Riko dengan penuh jatuh cinta. Sorakan teman sekelasnya. Kring, suara bel pertanda waktunya istirahat. Seperti biasa, Riko seperti bayangan Mika yang selalu berjalan bersamaan. Mereka makan bersama di kantin. Riko, apa yang kamu lakukan di kelas tadi? Mika bingung. Nggak apa-apa, kamu kan memang cantik, jawab Riko sambil tertawa. Riko menawarkan Mika untuk pulang bersama. Mik, nanti pulang aku antar ya, ucap Riko. Tapi Riko memotong pembicaraan. Ayolah, please. Mau ya? Oke deh, jawab Mika. Yes, aku tunggu di parkiran ya, nanti sepulang sekolah, jawab Riko dengan gembira. Bel berbunyi 3 kali, waktu pulang tiba. Tidak lama dari bel berbunyi, ternyata Riko sudah berada di parkiran sebelum Mika datang. Mika pun keluar dari kelas dan Riko pun melihat Mika lalu dipanggilnya. Mika! Riko berteriak. Akhirnya, Mika menghampiri Riko dan mereka berdua pulang bersama. Beberapa menit di perjalanan pulang, akhirnya mereka sampai di rumah Mika. Ayo masuk dulu, ucap Mika. Lain kali aja deh, jawab Riko. Riko pun pulang dan Mika masuk ke rumahnya dan menuju ke kamarnya. Mika pun berbaring di kamarnya sambil mengingat kejadian yang dilaluinya bersama Riko dalam beberapa hari ini. Sepertinya Mika mulai merasakan ada benih-benih cinta yang tumbuh di hatinya. Mika merasa senang jika ia sedang bersama Riko. Mika pun mengakuinya kalau ia sudah mulai jatuh cinta kepada Riko. Seperti air mengalir, waktu begitu cepat berlalu. Riko berinisiatif untuk mengungkapkan perasaan kepada Mika karena ia rasa ini sudah waktunya. Ia telah menghubungi Mika melalui telepon untuk menemui sepulang sekolah di taman sekolah. Kring, bel 2 kali artinya waktu pulang telah tiba. Riko sudah dulu berada di taman sekolah, sehingga 5 menit dia menunggu Mika. Akhirnya, Mika pun datang. Ada apa ya, Rik? Kamu mau ngomong apa? Tanya Mika. Sebenarnya, Mik, mungkin kamu akan terkejut mendengarnya. Sebenarnya aku suka sama kamu dari awal kita ketemu, jawab Riko dengan gugup. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ucap Riko lagi. Sebenarnya aku juga suka sama kamu, Riko. Iya, aku mau.
Aku mau jadi pacar kamu, jawab Mika sambil malu-malu. Yes, akhirnya. Riko pun girang. Mereka pada hari itu resmi menjalin hubungan. Mereka menjalankan hari-hari yang sangat bahagia, berjalan bersama, makan bersama, pergi sekolah bersama. Mereka mungkin adalah pasangan yang paling bahagia seperti dunia. Hanya milik mereka berdua yang punya. Di suatu ketika, di saat perjalanan pulang dari sekolah untuk mengantar Mika pulang, Riko dan Mika melihat ada seorang lelaki yang dikeroyok oleh segerombolan anak geng motor. Dan Riko pun berhenti dan menolong orang tersebut. Setelah menolong orang tersebut, sepanjang jalan, Riko teringat kejadian 1 tahun lalu di mana ia pernah dikeroyok oleh anak geng motor yang mengakibatkan dia koma selama 1 bulan lamanya. Pada saat itu, hingga sekarang, ia belum tahu siapa pelakunya. Namun ia tahu apa nama geng motornya, yaitu Wolves. Tiba di rumah Mika bersama dengan kepulangan kakaknya, Mika yaitu Ray dari Bandung. Riko pun bertemu dan ia belum mengetahui bahwa Ray adalah anak geng motor Wolves. Kak Ray, udah pulang kak? Kok nggak kasih kabar? Tanya Mika sembari memeluk. Kan biar kejutan, ucap Ray. Oh iya, kenalin. Ini kakakku, Ray. Ini kakakku Ray, kata Mika. Oh, salam kenal. Aku Riko, aku pacarnya Mika, jawab Riko lantang. Iya, lah ini pacar aku, jawab Mika sambil tersipu malu. Oh, ternyata adik kakak udah gede ya, udah bisa pacar-pacaran. Oke bro, jaga ya, adik gue jangan lo sakitin, ucap Riko sambil merangkul Mika. Siap kak, jawab Riko sambil tertawa. Riko pun langsung pamit kepada kakaknya Mika. Seketika hendak pulang, Riko melihat ke arah motor kakak Mika. Dia melihat ada stiker Wolves, lambang geng motor yang mengeroyoknya waktu itu. Riko pun pulang. Di sepanjang jalan, ia mengira bahwa kakak Mika lah yang telah ikut serta dalam pengeroyokannya. Dia merasa telah dipermainkan oleh Mika dan merasa dibohongi oleh Mika. Semenjak kejadian itu, Riko langsung berubah jauh dari Riko yang dulu sikapnya dingin terhadap Mika. Dia tak pernah menegur Mika, bahkan menoleh ke arah Mika pun tidak. Mika merasa aneh dan bingung, hal apa yang membuat Riko bersikap dingin kepadanya. Perasaan Mika tidak pernah berbuat salah terhadap Riko atau membohongi Riko sedikit pun. Akhirnya, Mika menelpon Riko untuk mengajak bertemu di taman sekolah. Mika meminta penjelasan terhadap sikap Riko yang berubah. Dan bel istirahat pun berbunyi. Mereka berdua bertemu di taman sekolah. Riko, kenapa kamu akhir-akhir ini menghindar dan bersikap dingin terhadapku? Apa salahku sama kamu? Tanya Mika kesal. Gak apa-apa, jawab Riko santai. Kalau gak apa-apa, kenapa kamu menjauhiku? Tolong jelaskan sama aku, jawab Mika dengan nada tinggi. Oke, aku jelasin ke kamu. 1 tahun yang lalu, aku dikeroyok oleh segerombolan anak geng motor yang membuat aku koma selama 1 bulan. Kemarin sewaktu aku antar kamu pulang, aku gak sengaja lihat stiker motor Wolves yang telah mengeroyok aku hingga koma. Dan ternyata yang buat gue lebih kaget lagi adalah lo itu adik kandung dari orang yang udah buat gue koma. Lo udah bohongin gue. Coba lo jujur sama gue. Dari awal gue benci sama lo, Mik, jawab Riko dengan sangat marah. Riko pun pergi tanpa memberi Mika bicara. Sedangkan Mika hanya menangis mendengar penjelasan dari Riko tersebut. Dia gak nyangka bakal jadi begini. Dan akhirnya, orang yang sangat ia cintai bisa berkata seperti itu. Di suatu ketika, Mika berencana untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku yang telah membuat Riko koma. Karena kakaknya Mika baru beberapa bulan menggantikan geng motor Wolves. Selama Ray menjabat di Wolves, geng motor Wolves itu adalah geng motor yang baik-baik, yang sering membantu tentang kemanusiaan. Setelah beberapa minggu,
Mika mencari dan menelusuri siapa pelakunya, dan akhirnya Mika menemukan pelakunya ternyata pelakunya adalah rencana dari mantan geng Walsh yang lama. Karena dulu Rico nggak sengaja membantu seseorang yang dikeroyok juga oleh geng Walsh dulu, sehingga membuat mantan ketua Walsh yang dulu dendam terhadap Rico. Dan Mika pun membawa pelakunya ke rumah Rico. Dan pelakunya menjelaskan semuanya. Rico pun percaya dan pelakunya masuk penjara. Rico sangat menyesali perbuatan yang telah menuduh kakaknya sebagai pelaku. Dan dia meminta maaf kepada Mika dan kakaknya atas kesalahpahaman ini. Rico mengajak Mika untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak dikarenakan kesalahpahaman dirinya. Mika pun mengiyakan ajakan dari Rico itu, dan mereka kembali seperti dulu lagi, yang menjalankan hari-hari yang sangat bahagia. Mungkin itu saja cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.